Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Saputra, NPM 2210102883. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar delik pers yang merupakan salah satu materi penting dalam mata kuliah hukum delik pers. Pembahasan ini akan mencakup pengertian delik pers, karakteristiknya, dasar hukum yang mengatur jenis-jenis delik pers, serta bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana diberlakukan dalam ranah pers. Sebelum masuk lebih jauh, kita perlu memahami apa itu delik pers. Delik pers adalah tindak pidana yang dilakukan melalui kegiatan jurnalistik atau media pers, baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara, maupun kombinasi dari semuanya. Dengan kata lain, delik pers bukan sekedar tindak pidana biasa, tetapi tindak pidana yang dilakukan melalui saran pers dan dalam konteks kerja-kerja jurnalistik. Beberapa ahli menjelaskan bahwa delik pers muncul ketika konten yang diterbitkan atau disiarkan oleh pers dianggap merugikan, melanggar hukum, atau bertentangan dengan kepentingan umum, serta hak-hak individu. Mengapa delik pers perlu diatur? Ada dua kepentingan besar yang perlu dijaga secara seimbang. Yang pertama, kebebasan pers yang merupakan pilar demokrasi. Yang kedua, perlindungan terhadap hak asasi manusia seperti reputasi, privasi, keamanan, dan ketertiban umum. Karena pers memiliki kekuatan besar untuk menyebarluaskan informasi, maka tanggung jawab hukumnya juga besar. Disinilah muncul konsep delik pers. Dasar hukum delik pers di Indonesia. Delik pers di Indonesia diatur oleh beberapa aturan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Undang-Undang Pers menegaskan bahwa pers bersifat dan bertanggung jawab. Pers bersifat bebas dan bertanggung jawab. Penyelesaian sengketa pers diutamakan melalui Dewan Pers, bukan jalur pidana. Pers dilindungi dari kriminalisasi sepanjang menjalankan fungsi jurnalistik dengan benar. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Sebelum Undang-Undang Pers, banyak kasus pers diproses dengan KUHP, terutama terkait 1. Pencemaran nama baik, pasal 310, 321 KUHP. 2. Penghinaan terhadap penguasa, pasal-pasal penghinaan. Ketiga, penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran, pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 1946. Yang keempat, penghasutan, pasal 160 KUHP. Dalam praktik, setelah Undang-Undang Pers berlaku, menggunakan KUHP terhadap karya jurnalistik menjadi lebih terbatas. Dewan Pers menjadi rujukan pertama untuk menilai apakah suatu konten adalah produk jurnalistik atau bukan. Kode etik jurnalistik. Walaupun bukan aturan pidana, kode etik menjadi dasar untuk menilai apakah kerja-kerja pers dijalankan secara profesional. Pelanggaran kode etik dapat menjadi pertimbangan dalam perkara delik pers. Ciri-ciri atau karakter delik pers memiliki karakter khusus yang membedakannya dari delik biasa, yaitu dilakukan melalui media pers, misalnya surat kabar, portal berita, televisi, radio, hingga media online yang memiliki struktur keredaksian. Berkaitan dengan kegiatan jurnalistik, contohnya penulisan berita, editorial, opini, laporan investigasi. Jika kontennya bukan produk jurnalistik, misalnya unggahan pribadi di media sosial, maka tidak dianggap delik pers. Menimbulkan dampak luas. Karena publikasi media menjangkau masyarakat luas, potensi kerugiannya juga besar. Pers memiliki mekanisme pertanggungjawaban khusus melalui Dewan Pers, hak jawab, hak koreksi, dan mekanisme etik. Jenis-jenis delik pers. Ada beberapa kategori delik pers yang sering dibahas dalam hukum pers, antara lain 1. Delik penghinaan atau pencemaran nama baik. Terjadi ketika media mempublikasikan informasi yang merusak reputasi seseorang tanpa dasar yang cukup atau tanpa verifikasi. Yang kedua, delik penyebaran berita bohong atau hoax. Jika berita yang diterbitkan menimbulkan keonaran atau kerugian publik.
Yang ketiga, delik penghasutan. Misalnya tulisan atau laporan yang mendorong masyarakat melakukan tindakan melawan hukum. Yang keempat, delik penodaan agama. Jika publikasi media dianggap melecehkan agama tertentu. Yang kelima, delik tentang kesusilaan. Publikasi yang membuat konten pornografi atau melanggar norma kesusilaan. Yang keenam, delik keamanan negara. Contohnya penyiaran informasi yang membocorkan rahasia negara. Yang ketujuh, pelanggaran kode etik jurnalistik. Secara formal bukan delik pidana, namun termasuk dalam ranah delik pers ketika proses penyelesaian dilakukan di Dewan Pers. Pertanggungjawaban pidana dalam delik pers. Yang bertanggung jawab biasanya bukan hanya penulis berita, tetapi juga wartawan, penulis, dan sebagai pembuat konten, yang pemimpin redaksi karena memiliki fungsi kontrol editorial, perusahaan pers karena merupakan pihak yang menerbitkan dan menyebarkan konten. Namun peran Dewan Pers sangat penting. Jika Dewan Pers menyatakan bahwa konten tersebut adalah produk jurnalistik dan proses jurnalistik sudah dijalankan, maka penyelesaiannya harus melalui mekanisme pers, bukan pidana. Penyelesaian sengketa dalam delik pers ada dua jalur penyelesaian. Yang pertama, jalur etik melalui Dewan Pers. Dewan Pers akan menilai apakah terjadi pelanggaran kode etik jika media wajib memuat hak wajib, memuat hak koreksi, memberikan klarifikasi atau ralat. Yang kedua, jalur hukum. Bisa secara pidana jika memenuhi unsur tindak pidana. Perdata, misalnya gugatan ganti rugi. Tetapi undang-undang pers mendorong jalur etik sebagai prioritas untuk mencegah kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik. Hubungan delik pers dengan kebebasan pers bukan berarti pers boleh bertindak semaunya. Kebebasan pers harus dijalankan secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai kode etik. Konsep delik pers menjadi penyeimbangan antara hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan individu atas kehormatan privasi. Kesimpulannya, secara singkat, delik pers adalah tindak pidana yang dilakukan melalui kegiatan jurnalistik dan produk media. Rambu-rambu delik pers diperlakukan untuk melindungi kebebasan pers sekaligus menjaga hak-hak masyarakat dan individu. Delik pers memiliki mekanisme penyelesaian khusus melalui Dewan Pers yang bertujuan agar sengketa tidak langsung diproses sebagai tindak pidana. Dengan memahami konsep dasar delik pers, kita dapat memahami bagaimana pekerja pers bekerja, batas-batasnya, serta tanggung jawab hukumnya.